dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tilawahan Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan pembacaan dari kitab Al-Bayan min Qasasi Al-Quran. Dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allah memberikan pahalanya pada kita semua dan Allah mengangkat derajat kita semua di dunia dan di akhirat kelak. Pada kesempatan ini kita akan mulai dari halaman 557. Bagi yang punya kitabnya atau PDF-nya antum bisa lihat ya. Qala ta'ala mukhbiran anhu. Allah Ta'ala menghabarkan tentangnya. Ini tentang Nabi Sulaiman. Ketika berbaris, kemudian beliau tidak melihat hudhud. Ternyata hudhud datang dari negeri Sabah dan menghabarkan berita yang luar biasa, bahwa di negeri Sabah itu ada seorang wanita menjadi ratu, dan wanita tersebut bersama rakyatnya berbuat syirik, tidak beribadah kepada Allah, tetapi mereka menyembah matahari. Nah, di sini Nabi Sulaiman berkata, sebagaimana firman Allah, Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Qala sananzuru, Nabi Sulaiman berkata, kami akan lihat apakah engkau benar atau engkau termasuk orang yang berbohong. Idhab bi kitabi hadha fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Nabi Sulaiman berkata, idhab bi kitabi hadha, pergilah bawa suratku ini. Fa'alqi ilaihim, kemudian lemparkan pada mereka, artinya kirimkan, kasih ke mereka suratku ini. Summa tawalla anhum, kemudian berpalinglah dari mereka. Fanzur, kemudian lihatlah, perhatikan. Madza yarji'un, apa yang akan mereka bicarakan. Ini perintah Nabi Sulaiman kepada burung hudhud. Ini pasukan dari burung kecil. Ya, Masya Allah ya, makhluk kecil dengan sebab dia satu negeri masuk Islam. Makanya ikhwannya Allah muliakan, jangan merasa kita kecil. Burung yang kecil saja bermanfaat.
Nah, kita punya tangan, punya mata, punya kaki, ya, punya akal pikiran, bisa ngomong, bisa nulis dan seterusnya. Jadikan apa yang Allah anugerahkan pada kita ini pintu kebaikan. Jangan menjadi pintu keburukan. Dalam ayat ini ada beberapa faedah disebutkan di sini. Di antaranya masyru'iyatu at-tahqiq ma'a kalamil muttaham. Ini faedah besar nih ya. Disyariatkannya at-tahqiq. At-tahqiq ini memeriksa. Artinya investigasi. Ya. Memeriksa perkataan orang yang tertuduh, yang terdakwa. Jangan langsung diterima, tapi dicek dulu, diperiksa dulu. Benar tidaknya. Dan ini dicontohkan sama Nabi Sulaiman alaihi assalam. Qala sananzuru asodakta am kunta minal kadhibin. Kita lihat, kau benar atau termasuk orang yang bohong. Ini pelajaran yang menarik ya. Kemudian di antara pelajarannya juga qabulul wali udhrur ra'iyah. Ini pelajaran penting. Wali itu artinya pemimpin, ya. Pemimpin menerima uzur, alasan yang dikemukakan oleh rakyatnya. Oleh ra'iyah. Lihat, rakyat itu dari kata bahasa Arab ternyata ya. Cuma kita nggak bisa nyebutkan ain kali awalnya. Jadi rakyat, ra'iyah. Maklumat jadi apa? Maklumat ya. Ada yang ka itu jadi yang ain jadi ka di kita. Apalagi siapa yang tahu? Ya, maklumat jadi maklumat. Ya. Oh iya, ta'jub jadi takjub. Ya. Ni'mat jadi nikmat. Awas, kalau mengucapkan nikmat itu akhir jangan pakai qaf. Apa arti pakai qaf? Niqmah. Niqmah itu artinya apa? Bencana, musibah. Ada ni'mat, ada niqmah. Ni'mat itu kenikmatan. Kalau niqmah pakai qaf artinya bencana, musibah. Nah, kadang kita bilang kita mendapatkan kenikmatan. Artinya mendapatkan musibah itu ya. Nah, ini bahasa Arab ini ajib, akhi ya. Nah, ini perhatikan di sini. Ar-ra'iyah itu artinya rakyat. Rakyat. Nah, di sini Hudhud mengemukakan yakni uzurnya kepada Nabi Sulaiman dan diterima. Ini pemimpin yang baik. Ya, langsung diterima. Apa uzurnya? Ini uzurnya diterima. Tidak langsung diberikan sanksi, enggak langsung disembelih. Ya, kan Nabi Sulaiman ngancam dulu kan. Tapi ternyata ada uzurnya diterima. Allah Ta'ala berfirman di sini, qala sananzuru asodakta am kunta minal kadhibin. Kami lihat kamu benar atau dusta nih. Nah, itu diterima uzurnya sama Nabi Sulaiman alaihi assalam. Nah, ini pelajaran buat kita ikhwan. Kita sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, ya, kalau misalkan ada kesalahan dari istri, dari anak-anak, kemudian kita lihat, jangan langsung hukum, terima apa? Uzurnya. Di antaranya juga adalah irsalul kutubi ilal muluki war ru'asa li da'watihim ilal Islam. Ini faedah berikutnya. Faedahnya adalah mengirimkan surat ke raja-raja, ke pemimpin untuk mendakwahi mereka agar masuk Islam. Ini masyru'iyah ya, disyariatkan. Wa hadza ma fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu arsala al-kutuba ila mulukin wa ru'asa al-adid min ad-dual, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirimkan surat-surat ke raja-raja, ke para pemimpin. Al-adid min ad-dual. Al-adid min ad-dual ini berbagai macam negeri. Rasul utus para sahabat bawakan surat untuk ke raja-raja.
ke Romawi, ke Persia, ya, diantaranya ke Faris war Rum, nih, seperti ke Persia dan Romawi. Untuk apa? Yad'uhum ilal Islam. Untuk dakwahi mereka, ngajak mereka, menyeru mereka agar masuk Islam. Ini menunjukkan bahwa mereka itu tidak berada di atas agama yang hak. Saya tanya, Romawi itu rajanya dan rakyatnya menganut apa di saat itu? Ya, Nasara, ya kan? Dan ini menunjukkan bahwa pemahaman yang mengatakan semua agama itu sama tidak benar. Kalau misalkan semua agama itu sama, Nabi Muhammad tidak ngutus sahabat untuk bawa surat untuk mendakwahi mereka masuk Islam. Kita lihat, ya. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam kataba ila Kisra wa ila Qaisar wa ila Najashi wa ila kulli jabbar. Dari Anas radhiyallahu an, Nabi Allah, kata beliau, menulis surat ke Kisra, ke Kaisar, ya. Kemudian ke Najashi, kemudian kepada kulli jabbar, kepada semua pemimpin, raja. Yad'uhum ila Allah Ta'ala. Mendakwahi mereka, ngajak untuk taat, untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Walaysa bin Najashi alladhi shalla alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Najashi yang dimaksud di sini yang disebutkan oleh Anas bukan Najashi yang Nabi sholat. Yang Nabi menyolatinya ketika meninggal, bukan itu. Najashi yang lain. Kalau Najashi yang itu Muslim. Kenapa Muslim? Karena ketika meninggal Rasul sholat. Ya. Sholatnya namanya sholat apa? Sholat gaib. Kenapa? Karena tidak ada yang nyolati di sana. Dan ajib ikhwan, ini pun merupakan tanda kebenaran dari kenabian Nabi kita, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Di masa itu belum ada HP, ya, tidak ada streaming, tidak ada siaran langsung YouTube, nggak ada. Dari mana Rasul tahu bahwa Raja Najashi yang di Ethiopia itu meninggal? Subhanallah, antum lihat di hadis Bukhari kan, di saat meninggalnya Raja Najashi, di hari meninggalnya, Rasul SAW mengasih tahu kepada para sahabat tentang kematian Raja Najashi. Dan Rasul SAW keluar ke musola dan mengimami sholat gaib untuk Raja Najashi. Siapa yang ngasih tahu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan tanda atau salah satu tanda kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi kan? Kita belajar banyak, Masya Allah. Kita semakin yakin sama ajaran Nabi Muhammad, sama Islam, dan semoga kita meninggal di atas kalimat la ilaha illallah, di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah, di atas manhaj yang hak, manhaj salaf. وهذا هو النص كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. Ini merupakan nas dari kitab surat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus ke Raja Heraklius, bukan Hercules. Karena ada yang bilang Hercules, Herakl ini Heraklius, ya. Azimir Rom, pembesar Romawi. Isi suratnya apa? Nah, ini antum bisa lihat di Sahih Bukhari, hadis yang ke-7, hadisnya panjang. Juga di Muslim di nomor 1773, dicek tuh. Di rumah yang punya hadis Bukhari, Muslim. Di antara isi suratnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat, kalau nulis surat Bismillahirrahmanirrahim, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan bismillah saja. Tapi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadi Abdillahi wa rasulihi ila Herakl azimir Rum. Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, ke Heraklius, pembesar Romawi.
Salamun ala man ittaba'al huda. Salamun, kesejahteraan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Lihat kalimatnya umum. Rasulullah SAW mengucapkan salamun ala man ittaba'a al-huda. Karena dia bukan muslim. Oleh itu ungkapan salamnya apa? Salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan, kesejahteraan bagi yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, kata Rasul. Ini isi suratnya. Fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam. Sesungguhnya aku menyeru engkau kepada dakwahnya Islam. Wa hiya kalimatut tauhid. Ya, dakwah Islam itu apa? Kalimat tauhid. Jadi Rasul bilang, fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam. Aku mengajak engkau kepada dakwah Islam. Aslim taslam. Lihat, aslim taslam. Masuklah engkau ke Islam. Niscaya engkau selamat. Berarti kalau tidak masuk Islam, selamat atau tidak? Tidak. Siapa yang bilang ini? Rasulullah SAW. Yu'tikallahu ajraka marratain. Niscaya Allah akan memberikan pahala kepada engkau 2 kali pahala. Fa in tawallaita fa inna 'alaika itsmal arisiyin. Tapi kalau engkau berpaling, maka atasmu dosanya arisiyin. Artinya dosanya pengikutmu, dosanya rakyatmu. Kau tanggung. Kemudian di isi surat ini ada sebuah ayat dicantumkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam surat Ali Imran ayat 64. Allah Ta'ala berfirman, ya ahlal kitab, wahai ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa, marilah kemari, marilah kepada kalimat yang sama, bainana wa bainakum, antara kita dengan kalian, alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Tidaklah kita tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah semata dan tidak menyekutukan dia dengan apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan tidak boleh sebagian kita mengambil sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan, tandingan-tandingan selain Allah. Fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Kalau mereka berpaling, maka ucapkanlah, persaksikanlah, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Ini surat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Heraklius. Ini Masya Allah ikhwan ya. Ini bisa diambil dari juga kisah Nabi Sulaiman. Ngirim surat ke Ratu Bilqis, ratu yang luar biasa. Ya. Wal'an wasala kitab Sulaiman alaihi salam ila Bilqis malikatu Saba atau malikati Saba fa'amarat al-fawr bi'aqdi ijtima'in tari. Nah, sekarang ceritanya surat itu telah sampai surat Nabi Sulaiman telah sampai ke Ratu Bilqis, Ratu Saba itu ya. Dan langsung ya, saat itu juga Ratu Bilqis mengumpulkan orang-orangnya, bawahannya, ya, orang pembesar-pembesarnya. Kita lihat di surat An-Naml ayat 29 sampai 34 di sini disebutkan Ratu Bilqis berkata, qalat ya ayyuhal mala'u inni ulkiya ilayya kitabun karim. Wahai para pembesar, inni ulkiya ilayya kitabun karim. Sesungguhnya telah dikirim kepadaku sebuah surat yang penting, surat yang mulia. Nanti kita lihat Ratu Bilqis ini orangnya cerdas, akhi. Memang ratu itu kan cerdas. Wanita luar biasa, akhi. Pemimpin pemerintah ya, memerintah sebuah negeri dan memang cerdas. Nanti kita lihat gimana kecerdasannya dia. Kemudian dia berkata sebagaimana firman Allah Ta'ala, innahu min Sulaiman.
Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan isinya adalah bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Janganlah engkau berlaku sombong. Datanglah kepadaku dalam keadaan tunduk, dalam keadaan Islam. Qalat, lihat isinya itu suratnya. Tegas ya, isi surat Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan isinya enggak main-main Nabi Sulaiman. Enggak basa-basi ya, enggak banyak bahasa, ya, tidak ada basa-basinya ya. Jadi isinya langsung masuk. Dan isinya ajib. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Ratu Bilqis berkata, ya ayyuhal mala', wahai para pembesar, aftuni fi amri. Berilah fatwa kepadaku. Artinya apa? Berilah aku pertimbangan. Fi amri, dalam urusanku. Ma kuntu qati'atan amran, aku tidak memutuskan sebuah perkara hatta tashhadun, sehingga kalian hadir menyaksikan. Ini salah satu kecerdasan dari Ratu Bilqis. Dia kumpulkan untuk musyawarah, kumpulkan para pembesarnya, orang-orang yang kuat di samping dia. Kita lihat jawaban mereka. Qalu, mereka menjawab, nahnu ulu quwwati wa ulu ba'sin syadid wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin. Mereka menjawab, nahnu ulu quwwah, ya. Kami adalah orang-orang yang memiliki kekuatan, ulu quwwah, wa ulu ba'sin syadid, dan memiliki ketangkasan yang luar biasa. Wal amru ilaiki, perkaranya dikembalikan kepada anti. Fanzuri madza ta'murin, maka perhatikanlah apa yang akan anti perintahkan. Mereka siap tuh. Mau diperintahkan apa saja, siap. Berarti ini ratunya punya kewibawaan yang luar biasa di hadapan mereka. Dan mereka nurut. Qalat, kemudian Ratu Bilqis berkata, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Ini pengalaman dia. Ya. Sesungguhnya raja-raja itu kalau memasuki sebuah negeri, afsaduha, mereka akan membuat kerusakan dalam negeri tersebut. Mereka akan membinasakan negeri tersebut. Wa ja'alu 'izzata ahliha azillah. Dan mereka menjadikan ahliha, jadi a'izzata ahliha, orang-orangnya yang izzahnya, jadi kemuliaan dari orang-orangnya menjadi hina. Jadi orang-orangnya akan dihinakan oleh para raja itu. Wa kadzalika yaf'alun. Demikian juga yang akan mereka kerjakan. Ya, sudah menyangka seperti itu. Karena memang kebiasaannya seperti itu. Ya, para raja itu ketika memasuki negeri untuk perang, ya, mereka membinasakan rakyatnya dan menghabisi mereka, membuat kerusakan. Wa kadzalika yaf'alun, kata ratu ini. Demikian juga apa yang mereka lakukan. Kemudian kecerdikan dia, lihat di sini. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyah. Aku akan kirim orang, utusan kepada mereka sambil membawa hadiah. Fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa oleh para utusan itu. Lihat dari mana cerdasnya, akhi. Ratu ini dia lihat, ini yang ngasih surat ini kerajaan yang besar, yang hebat, atau tidak. Seandainya menerima hadiah, berarti mereka menginginkan dunia. Dan ketika perang, mereka kalah.
Tetapi ketika mereka tidak butuh hadiah, ini kerajaan besar. Itu. Makanya ratu ini mengatakan fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Saya akan tunggu yakni apa yang akan dibawa oleh para utusan itu. Ya. Nah, di ayat ini ada beberapa faedah, di antaranya ahamiyatus syura fil umuril muhimmah. Urgensinya syura. Syura itu apa? Ya, musyawarah dalam perkara-perkara yang penting. Jadi musyawarah itu akhi bagus, baik musyawarah itu. Dalam urusan yang kurang bagus atau jahat sekalipun, itu musyawarah hasilnya bagus gitu. Ya, apalagi yang baik di musyawarah. Ya, tentu lihat orang-orang Quraisy ketika mau membunuh Nabi SAW, mereka musyawarah tidak? Ketika Nabi mau hijrah, Nabi minta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur beliau. Mereka musyawarahnya apa? Musyawarah sampai menghasilkan keputusan yang terbaik menurut mereka. Padahal ini musyawarah dalam urusan yang jahat. Ya. Karena apa? Kalau misalkan salah satu dari mereka yang bunuh, kabilah Nabi tidak akan tinggal diam. Balas dendam. Ya, terjadi peperangan nanti. Oleh karena itu mereka musyawarah. Akhirnya keluar tuh hasil, setiap kabilah mengeluarkan pemudanya. Kemudian membunuh sekaligus Nabi. Itu rencananya. Sehingga kalau misalkan meninggal, nanti menuntut kepada semua kabilah. Ini hasil apa? Hasil musyawarah. Buruk kan? Niat yang jelek, musyawarah yang jelek. Tapi hasilnya itu, ya seperti itu. Antum lihat, gimana perkara yang baik, perkara yang bagus. Anda akan bacakan dari apa yang dituliskan oleh beliau, penulis di sini bagus sekali. Wa ragma annaha syawarathum wa lam ta'khudh bi ra'yihim. Walaupun Ratu Bilqis bermusyawarah, Ratu Bilqis mengambil pendapat mereka. Illa anna hadhihi syura fi haddi dzatiha kanat sababan li khairin kabir. Tapi musyawarah ini fi haddi dzatiha merupakan sebab yang mendatangkan kebaikan yang besar. Haitsu tawassalat ila ra'yin wasat. Karena menghasilkan keputusan yang pertengahan. Ya dulu ala zakaiha. Yang menunjukkan kecerdasan dari Ratu Bilqis. Wa hiddati nadhariha ila al-umur, dan ketajaman pandangan Ratu Bilqis akan sebuah perkara, akan perkara-perkara yang penting. Jadi Ratu Bilqis memiliki ketajaman pandangan, dan memang ada sebagian wanita yang seperti ini, kawan ya. Ya, wanita yang memiliki ketajaman pandangan. Wa huwa an tursila ila Sulaiman hadiyatan alaihissalam. Ia mengutus orang untuk membawa hadiah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Fa in huwa qabilaha fa innama huwa malikun min mulukid dunya. Wa bitali idza harabahum harabuhu wa hazamuhu. Seandainya diterima hadiah itu, maka ini adalah raja dari raja-raja dunia biasa. Seandainya terjadi peperangan, ya, maka bisa mengalahkan raja tersebut. Ini salah satu kecerdikan Ratu Bilqis. Amma in lam yaqbalha fahuwa idzan laysa bitalibin lid-dunya. Tapi kalau tidak menerima hadiah, kalau begitu bukan raja yang biasa nih. Karena tidak mencari dunia. Wa inna ma huwa da'in ila Allah yuridul akhirah. Tapi selain raja juga dai yang mengajak orang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha fa innahu sayakunu muayyadan min rabbih. Dan demikianlah dia akan pasti dikuatkan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbnya. Wala qabila li ahadin ala muwajahatihi. Ya, dan tidak bisa ada yang sanggup yakni
melawannya, menghadapinya. Allah Ta'ala berfirman tentang tadi musyawarahnya Ratu Bilqis itu ya. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin. Kami ini orang-orang yang memiliki kekuatan, kami ini memiliki ketangkasan yang luar biasa, urusannya kembali kepada anti. Perhatikan apa yang anti perintahkan. Silakan. Ini kata mereka ya. Kemudian Ratu Bilqis berkata, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Sesungguhnya para raja itu kalau masuk sebuah negeri mereka pasti membinasakan negeri itu. Wa ja'alu 'izzata ahliha adillah, dan menjadikan kehormatan dari rakyat dari ahliha, orang-orangnya, penghuninya menjadi hina. Wa kadzalika yaf'alun. Demikian juga yang mereka akan lakukan. Kemudian wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Dan aku akan kirim utusan membawa hadiah, kemudian saya tunggu. Aku tunggu. Gimana nih? Baliknya gimana? Ya. Nah, tentang kebaikan musyawarah yang dilakukan oleh Ratu Bilqis, penulis rahimahullahu taala membandingkannya dengan Fir'aun. Kita lihat. Al-naqidi min hikmati Bilqis wa mawqifiha kana mawqifu Fir'auna indama ja'ahu Musa yad'uhu ila Allah fa innahu lam yushawir ahadan wa lam yasma' min qaumihi ra'yan wa la mashura innama istabadda bi ra'yihi. Lihat. Kebalikan dari hikmahnya Ratu Bilqis dan dari sikap Ratu Bilqis, sikap yang dipertontonkan oleh Fir'aun. Fir'aun ketika datang Musa alaihi salam mendakwahi Fir'aun untuk mentauhidkan Allah, Fir'aun tidak pernah mengajak musyawarah siapapun. Lam yushawir ahada. Walam yasma' min qaumihi ra'yan wala masyura. Tidak pernah mau mendengar ra'yu, pendapat dari kaumnya. Tidak mau mendengar musyawarah dari kaumnya. Innamastabadda bi ra'yihi. Dia ini keras kepala. Ya, istabadda bi ra'yihi artinya keras kepala. Bal innahu qala liqaumihi, bahkan dia berkata kepada kaumnya, lihat perkataannya, ya. Ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Dia bilang apa? Aku hanya mengemukakan kepadamu apa yang aku pandang baik. Dan aku hanya menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Ini orang keras kepala. Ada nggak orang semacam ini? Kalau ada pemimpin, ya, nggak mau musyawarah, ya, ini tandanya keras kepala. Ya, bukan kepalanya yang keras, bukan. Nggak mau nerima nasihat. Nggak mau nerima masukan. Orang yang nggak mau nerima nasihat, nggak mau nerima masukan, seperti Fir'aun. Fir'aun itu jadinya nggak selamat, binasa. Kalau tenggelamkan di Laut Merah, beda dengan Bilqis. Mau nerima masukan, nerima nasihat. Ya. فَمَاذَا كَانَتْ نَتِيجَةُ هَذَا الْإِسْتِبْدَادِ بِالرَّأْيِ وَالنَّبْذِ لِلْمَشُورَةِ. Apa hasil dari keras kepalanya itu? Ya, tidak mau menerima nasihat dan musyawarah. Laqad halaka huwa wa qaumuhu wa aghraqahumullahu ta'ala. Hasil dari enggak mau menerima nasihat, keras kepala, dia dan kaumnya itu binasa. Allah tenggelamkan di Laut Merah. Ini bahaya orang yang keras kepala ini. Makanya kita janganlah punya sifat keras kepala ya. Kadang orang nih kalau sudah jadi atasan, wih keras kepala tuh orang tuh. Awalnya Masya Allah ya, lama-lama lupa. Nah, itu ujian bagi orang-orang yang ada di atas ya. Fahatani suratan mutaqabilatan tuakkidan ahamiyat asyura fi hayatil ummah. Dua gambaran ini saling bertolak belakang. Tapi keduanya
memberikan taukid, ya, penekanan pada kita, pemahaman yang kuat akan pentingnya musyawarah fi hayatil ummah, dalam kehidupan umat. Wa tudhirani ta'thir al-istibdad wa taqdis az-zat. Dan keduanya bisa menampakkan pengaruh, ya, pengaruh dari istibdad, pengaruh dari keras kepala, dan dari taqdis az-zat. Tahu taqdis az-zat? Taqdis az-zat itu pengkultusan diri. Itu bahasa Arabnya taqdis az-zat. Ya. Taqdis az-zat itu orang ingin dibesarkan, itu namanya taqdis az-zat. Orang ingin kalau sama dia nurut saja. Kalau bisa jalan ngerangkak di depannya. Enggak ada ajaran Nabi Muhammad SAW seperti itu, ya. Nah, idla ismata li bashar, karena tidak ada ismah bagi manusia. Manusia itu enggak maksum. Yang maksum siapa? Para nabi, ya. Wala wisayata li ahad. Lihat dalam Islam nih. Wala wisayata li ahad. Apa arti wisayah? Wisayah, ingat-ingat ya. Wawunya di kasroh, sod, fathah, alif, ya. Itu namanya otoritas. Tidak ada otoritas bagi siapapun. Ingat, nggak ada yang maksum, nggak ada yang kuasa. Ya. Fanahnu jami'an bashar. Kita semua manusia. Wa kulluna yukhti'u wa yusib. Semua kita bisa benar, bisa salah. Lakinnal fard yu'samu bil jamaah. Akan tetapi individu itu bisa jadi maksum, bisa terjaga dengan jamaah. Makanya pentingnya musyawarah, pentingnya bersama, ya, pentingnya kebersamaan. Kita jangan hidup sendiri-sendiri, akhi. Harus punya teman, dan temannya teman yang soleh. Bahkan subhanallah, akhi, ya, teman yang soleh itu masya Allah indah hidup. Kita nih kalau misal sedih, siapa yang hibur? Kadang temennya kan, yang soleh. Antum kalau naik motor, motornya pecah bannya. Yang antum telepon, keluarga antum apa teman dulu? Keluarganya nggak bisa, kadang teman akhi telepon. Akhi, aduh motor anda bocor. Atau mobil bocor, atau mobil mogok. Datang teman antum. Nggak diminta bayaran. Masya Allah. Ini teman-teman. Cari yang teman seperti itu. Dan itu ada pada teman-teman yang soleh. Ya, teman-teman yang soleh. Dia tahu hak pertemanan itu. Nah itu. Jadi al-fard yu'samu bil jamaah. Individu itu bisa dijaga dengan jamaah. Dan untuk menghadapi masa-masa depan dan seterusnya, nggak usah pusing. Tauhid, kemudian kita menjadi baik, kemudian bersama orang-orang soleh. Bersama orang soleh. Wa min khasaisi hadhihi al-ummah al-islamiyah annaha la tajtami'u 'ala dhalalatin abadan kama akhbara bidzalika al-Mustafa. Nah, di antara kekhususan dari umat Islam ini tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Ingat itu. Umat Islam, umat kita itu tidak akan mungkin berkumpul di atas kesesatan abadan, selamanya. Sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bersama umat. Bersama umat tidak sesat. Jangan nyendiri. Bersama umat. Ya, makanya aneh kalau ada orang maunya nyendiri, nggak mau sama masyarakat. Ya. Bikin sendiri, kelompok sendiri. Ya, nggak mau sama kaum muslimin yang lain. Nah, ini bahaya ini. Lanjut ya. Wa wasalat hadiyatu Bilqis ila Sulaiman alaihi salam bil fi'l. Dan sampailah hadiah Ratu Bilqis kepada Nabi Sulaiman bil fi'l. Bil fi'l artinya apa? Hakikatan. Benar-benar nyampe hadiahnya. Kita lihat famadza kana mauqifu Sulaiman alaihi salam.
Nah, sekarang bagaimana sikap Nabi Sulaiman alaihissalam menghadapi hadiah ini? Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Sulaiman. Falamma jaa Sulaimana qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Subhanallah. Ketika hadiah itu datang kepada Nabi Sulaiman, Sulaimannya dengan fathah, Sulaimana, karena dia maf'ul. Ketika hadiah datang ke Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman berkata apa? Qala atumiddunani bimal, apakah kalian memberiku harta, memberiku hadiah? Fama atani Allah khairun mimma atakum. Apa yang Allah anugerahkan kepadaku itu lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepada kalian. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Justru antum merasa bangga dengan hadiah antum. Kalian merasa bangga dengan hadiah kalian. Ini kata Nabi Sulaiman. Kami enggak ada bangga, kata Nabi Sulaiman. Enggak senang. Apa yang Allah berikan padaku lebih baik. Luar biasa Nabi Sulaiman. Terus kalimat berikutnya tegas sekali Nabi Sulaiman bilang apa? Irji' ilaihim. Balik. Ya, luar biasa kan? Balik, pulang kepada mereka. Balik lagi, kembalilah. فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا كِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ. Pulanglah kepada mereka. Kata Nabi Sulaiman, فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ, kami sungguh-sungguh akan mendatangi mereka. Ya, kami sungguh-sungguh akan mendatangi mereka. Jadi kan disuruh pulang nih. Irji' ilaihim. Pulanglah, balik lagi. Bawa hadiah itu kepada mereka. Kami sungguh akan mendatangi mereka bijunudil la kibala lahum biha, dengan membawa bala tentara yang tidak mungkin dikalahkan. Ini perkataan Nabi Sulaiman. Benar enggak perkataannya? Benar. Kami akan balik, kami akan datangi mereka, ini berkata kepada utusannya ini, dengan membawa pasukan yang tidak terkalahkan. Pasukannya hebat, akhi. Dari jin ada, ya kan? Masya Allah. Kemudian, wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun. Dan kami pasti akan mengeluarkan mereka dengan keadaan terhina lagi tunduk. Ya. Sudah azan, insyaallah setelah azan kita lanjutkan sebentar tentang kisah ini. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Amma ba'd. Kita baca tadi ayat ke-36 dan 37 surat An-Naml. Sekarang kita baca fawaidnya, ya. Apa faedahnya? Yang pertama, raddu hadiyatil musyrikin. Ditolaknya hadiah orang musyrik. Nah, ditolak tuh hadiah orang musyrik oleh Nabi Sulaiman, ya. Yang kedua, ad-du'atu ila Allah haqqan la yatatalla'una ila ma fi aidin nas. Ad-du'at ila Allah haqqan, para dai ila Allah, para dai. Lihat ikhwan, ini pelajaran penting, ya. Ad-du'at itu artinya apa? Para dai, ad-dai ila Allah yang hak. La yatatalla'una ila ma fi aidin nas. Tidak mengharap, tidak berambisi dengan apa yang ada di tangan manusia. Ini pelajaran penting. Jadi siapapun yang menjadi dai atau ingin jadi dai harus punya mental seperti ini. Lihat Nabi Sulaiman dan lihat para nabi yang lain. Jadi tidak ada mengharap, tidak ada ambisi, tidak menginginkan harta manusia. Perlu diingat dan perlu dicatat. Ya. Fahum yantadhiruna ma indallahi minal ajril azim. Mereka hanya menunggu pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi para dai yang hak itu mengharapkan pahala dari Allah. Bukan mengharapkan upah dari manusia. Walidzalika ma min nabiyyin illa qala liqaumihi. Oleh karena hal tersebut tidak ada seorang nabi pun melainkan berkata kepada kaumnya, ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. Itu dakwahnya. Semua nabi berkata begitu. Wahai kaumku, aku enggak minta upah dari kalian. Enggak minta upah. Ya. Sebagaimana antum bisa lihat di surat Hud ayat 51, dan perkataan para nabi dan rasul seperti itu semuanya. Wahai kaumku, aku enggak minta upah dari dakwah ini kepada kalian. Permintaan para nabi itu cuma kalian takut saja sama Allah, mentauhidkan Allah, itu aja sudah. Subhanallah. Ini penting ya untuk kita tiru. Dan ada juga di surat Hud 29, wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala. Wahai kaumku, aku enggak minta mal, enggak minta harta, enggak minta duit dari kalian. Subhanallah. Lihat. Jadi para nabi, para rasul enggak minta upah. Makanya di sini ini faedah penting sekali. Ad-du'at ila Allah haqqan la yatatalla'una illa ma fi aidin nas. Jangan sekali-kali para dai itu cenderung berambisi, ya, atau berharap dari apa yang ada di tangan manusia. Mereka punya harta, itu hartanya mereka. Jangan seperti sebagian orang yang misalkan orang kaya gabung, wah ini kesempatan nih, hartanya diambil nih. Diporoti hartanya. La haula wala quwata illa billah. Mengatasnamakan dakwah. Enggak benar. Atau mengatasnamakan DONASI. Apa artinya itu? Donasi. Siapkan donasi terbaik. Ya, jangan. Ya. Banyak kejadian di mana orang buka donasi, kemudian duitnya itu dimakan.
Ya, padahal itu uang umat. Ya, uang umat. Bukan uang sendiri. Banyak kejadiannya. Baru-baru ini ada cerita, ya, semacam-macam. Kalau mau dakwah, dakwah lurus. Dakwah jangan berharap, berambisi dengan ada apa yang ada di tangan-tangan manusia. Anda teringat Ustaz kita rahimahullahu taala sering nasihati tentang masalah donasi. Karena memang akhi, beliau cerita panjang banyak sekali ketika kami sering ngobrol hari Rabu sama beliau. Kejadian macam-macam. Orang yang minta donasi itu. Ada yang memang sejak awal niatnya buruk. Ambil harta umat. Ada yang awalnya niatnya baik. Tapi manajemennya enggak baik. Berantakan, akhirnya harta umat pun diambil. Ada yang di tengah jalan niatnya berubah ketika udah ngelihat harta. Seperti itu, akhi. Makanya nasihat bagi ikhwah yang kadang, Ustaz, Anda sudah lulus kuliah nih, mau punya pesantren. Nggak punya apa-apa, buka donasi. Jangan, akhi. Jangan memaksakan diri. Antum kalau nggak punya duit, nggak punya kemampuan untuk bikin yayasan, bikin pesantren, lebih bagus. Ikut yayasan yang lain, yang sudah ada. Ya kan? Tidak harus, Anda harus punya yayasan. Anda harus punya ma'had. Enggak. Banyak pesantren. Banyak ma'had. Banyak sekolah. Gabung sama mereka. Gabung. Ya. Akhirnya kalau buka donasi, kemudian bikin pesantren, disibukkan di situ. Kemudian sebagiannya yang sudah duduk, sudah ada, pergi ke sana kemari. Ini enggak bagus. Kalau kita buka pesantren, kita harus siap duduk di pesantren itu. Jangan pergi-pergi. Ya. Nah itu. Jadi kalau misalkan belum punya kemampuan, punya yayasan, punya ma'had, punya sekolah, ya semampunya. Dakwah bisa nulis. Ya tidak? Semampunya. Semampunya. Bisa nulis, bisa setiap hari antum baca, lebih bagus. Lebih bagus. Nah itu. Dan mungkin itu cara terbaik buat antum lebih mendalami ilmu agama. Coba kalau orang tersibukkan dengan urusan donasi, ya, dia membuka fitnah, pintu fitnah. Kemudian masuk ke masalah yang dia tidak mampu untuk memikulnya, urusan kantor, urusan idari, dan seterusnya. Akhirnya tidak thalabul ilmi lagi, tidak mau baca lagi, enggak murojaah. Ya. Justru kalau antum enggak punya, kita enggak punya, Masya Allah, tenang, merdeka kita. Merdeka tidak? Merdeka. Mau belajar kapan saja, di mana saja, nulis. Antum bisa manfaat nulis, sebarkan tulisan antum. Dakwah enggak harus punya sekolah yang antum enggak mampu. Ini sering ada nasihatkan kepada adik kelas ana dan sebagian murid-murid ana. Qanaah sudah. Belajar, niatkan lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Karena buka-buka donasi kadang terjatuh pada fitnah. Ada yang donasi masjid nah kemana masjidnya? La haula wala quwata illa billah. Kasihan umat, uang umat. Ya tidak? Itu. Allah ibarik fikum. Insyaallah kita lanjutkan nih, kisahnya semakin menarik tentang Nabi Sulaiman alaihi assalam, ya. Baik, ada beberapa pertanyaan nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya jika orang miskin berhutang untuk menikah, namun ia sangat terdesak agar ia takut terjerumus perzinahan. Namun orang tua tidak mengizinkan anaknya menikah. Syukran. Ini pembahasannya lumayan panjang sebenarnya nih ya. Jadi kalau misalkan belum mampu
Ya, antum misalkan bisa puasa, bagus puasa. Ya. Rasul bilang kan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwad. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai sekalian anak muda, siapa yang sudah punya ba'ah? Tahu ba'ah itu artinya apa? Ba'ah itu mampu nafkah, mampu hubungan suami istri, zahir batin. Ya. Falyatazawwad, hendaknya nikah kata Rasul. Karena bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Dan Rasul bilang orang yang belum sanggup fa'alaihi bisawm. Hendaknya dia puasa. Fa innahu lahu wija, karena bisa menahan dari maksiat, ya. Nah, ikhwan yang Allah muliakan, hukum nikah itu kembalinya kepada salah satu dari 5 hukum fikih atau taklif, ya. Hukum taklif bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram, seperti yang disebutkan oleh ulama di antara Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Seandainya memang kalau tidak nikah kalau misalkan tidak nikah memang jatuh pada perzinahan, antum nikahlah kalau gitu. Di sini sudah wajib hukumnya. Hukumnya sudah wajib, antum tawakal ala Allah, kemudian antum keluar kerja, ya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala kasih kemampuan. Allah bantu. Kalau niatnya memang untuk menjaga kehormatan diri. Ya. Iyakunu fuqara kata Allah, yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka fuqara, fakir, yughnihimullah. Allah kasih kecukupan. Lihat, saya tidak terjemahkan dengan Allah kasih kekayaan, tapi Allah kasih kecukupan dari karunia-Nya. Tawakal Allah, kerja, ya, jangan menjadi pemalas, ya, dan tanggung jawab. Insya Allah Allah bantu. Ya. Jadi apa saja, kerja keluar seadanya, apa yang nggak bagus itu sudah nikah nggak mau kerja dan sudah nggak mau kerja, nggak nyari nafkah, kesehariannya marahin istri, dapur, sumur, kasur. Ini kalau misalkan laki-laki seperti ini masuknya bagusnya ke rumah sakit jiwa. Ya. Jadi kalau antum mau nikah, tanggung jawab, ya, dan antum siap, mampu, insyaallah Allah tolong. Ya. Dan ketika antum berhutang, antum lihat sebenarnya jangan berhutang. Ya, jangan berhutang, tapi memang kalau misalkan antum bisa prediksi bisa bayar, ya, bisa bayar ya nggak apa-apa. Ya. Karena ada orang yang berhutang itu dia mampu atau tidak, kan gitu. Atau seadanya, akhi. Enggak usah mengadakan pesta yang menghabiskan uang banyak. Ya, sekarang kan pesta, masya Allah, akhi, menghabiskan puluhan juta, ratusan juta, kan? Ya, itu. Makan, minum seadanya cukup, insyaallah berkah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Waktunya sudah malam ya. Ana diminta selesai karena di antara antum ada yang bukan orang sini kan. Jadi tapi ini saya tidak janji ya supaya tidak jadi utang. Ya, kalau ingat saya jawab ya. Kalau enggak ingat ya kita terus belajar. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab ya. Kita cukupkan sampai sini, mudah-mudahan manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan dunia dan akhirat kita semua. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam, ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah yang telah kami hadirkan
dan kami telah pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk